Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Kita buat amal dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tertib para masyaikh yang telah lama buat korban untuk dakwah, maka nanti akan datang natijahnya, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita keluar nisab 3 hari, maka dikisahkan anak di rumah sedang sakit, maka seseorang ini dia pulang duluan untuk beli obat. Dia menyempurnakan keperluan dulu karena anak sedang sakit, tapi ini waktunya untuk keluar, maka dia betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tetap pergi ke masjid. Dia ragu-ragu apakah dia akan mengikuti bayan hidayah atau tidak. Ditarghib oleh amirnya, maka dia berangkat, dan jemaah pun berangkat keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di masjid tadi dia dapat kabar anaknya dibawa ke rumah sakit. Anaknya kabarnya diinfus, dan anaknya harus dibawa ke rumah sakit. Sebelum dia bayan hidayah, dia minta di cancel saja minggu depan, tetapi kemudian dia ditarghib oleh amirnya. Kemudian dia dengan sedih dan dia kuatkan imannya, tetap jemaah berangkat. Ketika jemaah berangkat, maka jemaah melewati rumah sakit di mana anaknya sedang dirawat. Tunggu sebentar, kata dia, saya mau nengok anak dulu. Dan ketika dia lihat ke rumah sakit, maka anaknya lagi koma. Di dalam rumah sakit itu keluarganya semua menangis. Kemudian dia memegang kepala anaknya, dia doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia tetap berangkat. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang dia menetapkan waktu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berangkat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar 3 hari. Setelah sampai di kampung di mana dia buat program di masjid tersebut, setelah 2 hari ternyata tidak ada kabar. Mungkin anaknya sudah meninggal, sebab tadi ketika melewati rumah sakit anaknya dalam keadaan koma, tetapi tidak ada kabar meninggalnya. Sudah 3 hari belum juga ada kabar. Maka dia, jemaah selesai wabsi dan semua pulang. Tak terbayangkan bagaimana kesedihannya. Kemudian dia kalau kembali ke rumah juga pasti keluarga ini akan marah-marah semua. Akhirnya dia pergi dengan penuh kesedihan. Dia berjalan dengan senyap-senyap. Kedatangannya tidak diketahui. Begitu menjelang di depan rumahnya, tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba anaknya yang keluar rumah sambut daripada bapaknya. Subhanallah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita yakini dengan amal Allah Subhanahu wa ta'ala akan selesaikan masalah kita. Maka amal tentukan waktunya, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu, segala masalah. Jangan ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita menjadi hamba dunia, hamba pabrik, hamba kantor, hamba istri, hamba anak. Betul tidak? Apakah kita hamba pabrik atau pabrik hamba kita? Nah, maka kita perlu renungkan dan perlu bertanya pada diri sendiri, bagaimana diri kita perhatiannya untuk agama.
kerja dunia saja harus dengan tertib. Kalau tidak tertib, tidak akan ada peningkatan. Maka dia tidak akan naik pangkat, dia tidak akan mendapat kedudukan yang lebih baik dan sebagainya. Kita kerja dengan tertib dakwah, tertib para masyaikh. Kita dakwah bukan dengan tertib kita. Maka apa yang akan terjadi nanti? Akan kita dapatkan natijahnya, akan kita dapat hasilnya daripada kerja dakwah yang mengikuti tertib dengan benar. Insya Allah bersedia? Jangan niat dengan mulut, tapi niat dalam hati. Kalau hatinya belum buat keputusan, maka tidak akan bisa buat kerja. Maka betul-betul kita mengucapkan insya Allah itu dari hati yang tulus. Saya akan merubah diri saya akan buat kerja sesuai dengan tertib yang betul. Saya akan buat amal dengan sungguh-sungguh. Maka akan datang banyak pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau waktu senang, waktu susah, bila datang waktunya buat amal, maka tetap buat amal. Waktunya datang untuk 2,5 jam, kita buat 2,5 jam. Waktunya datang untuk 3 hari keluar di jalan Allah, maka 3 hari kita keluar di jalan Allah. Waktunya taklim, kita buat taklim. Waktunya kita jaulah 1, kita buat jaulah 1. Waktunya buat jaulah 2, kita buat jaulah 2. Kemudian waktunya kita keluar 40 hari, kita keluar 40 hari, keluar 4 bulan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buat amal dengan sungguh-sungguh, waktunya kita tentukan, sehingga nanti begitu datang ujian, maka kita akan memilih. Apa memilih? Apa memilih perintah Allah atau memilih kehendak nafsu kita? Pada waktu asar, waktu jaulah asar, pada waktu itu saudarinya meninggal. Banyak tamu-tamu waktu itu karena ada kematian. Nah, dia tidak ikut penguburan dan sampai dengan Isya. Jadi kalau di India itu asarnya itu sekitar jam 5, 1 jam kira-kira sebelum maghrib. Maka ketika menjelang waktunya jaulah ini, tiba-tiba saudarinya meninggal. Nah, tamu-tamu sudah datang, tapi dia tidak ikut penguburan. Dia sampaikan iklan waktu itu di masjid untuk kita buat jaulah. Keluarganya menyampaikan iklan di masjid bahwa saudarinya meninggal, sementara dia buat iklan di masjid bahwa hari ini tetap kita buat jaulah. Dia tidak pergi, tidak pulang, maka dia pulang sampai dengan Isya. Dia tidak ikut penguburan sampai dengan Isya. Setelah sholat Isya, keluarganya begitu dia masuk ke rumah, tiba-tiba keluarganya dalam keadaan marah, cemberut, tidak ada yang mau bicara. Masuk kamar, dia tidur. Kemudian paginya dia masuk masjid 2,5 jam, kemudian dia pulang. Kemudian begitu pulang dari 2,5 jam tadi, maka bapaknya mengumpulkan semua keluarganya. Kemudian bapaknya menyatakan bahwa ayahnya tadi mimpi di malam hari. Dengan sebab jaulah kakaknya, maka yang meninggal, adiknya ini, putrinya, diselamatkan daripada neraka. Nah, ini hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita meyakini bahwa dengan amal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantu kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong kita. Dunia ini adalah semua penghalang untuk amalkan agama. Maka jangan sampai karena perkara dunia maka kita tinggalkan amal. Insya Allah semua bersedia.